Mendengar semua penjelasan itu akhirnya Li Fang setuju untuk mengikuti turnamen karate 5 wilayah yang akan diselenggarakan 10 hari lagi. Halo? Sore harinya Paman Jeki mendatangi dojo karate kenalannya. Has been a long time. Excuse me? Di sana Paman Jeki disambut baik oleh seorang master karate bernama Daniel, ini orangnya. Kemudian Paman Jeki menjelaskan kalau dirinya adalah sahabat baik dari mendiang ayah Daniel. Maksud kedatangannya ke sini untuk meminta Daniel melatih keponakannya yaitu Li Fang karena dia akan mengikuti turnamen karate 5 wilayah. You come all this way, Mr. Han, but there's plenty of good dojos. Awalnya Daniel menolak sambil bertanya kenapa tidak Paman Jeki saja yang melatih Li Fang. Paman Jeki menjawab jika ia juga akan ikut melatih, namun kita tahu kalau Paman Jeki adalah ahli kungfu bukan karate. Paman Jeki berencana akan menggabungkan jurus-jurus kungfu dan karate, supaya Li Fang bisa tanding semaksimal mungkin. Mendengar hal tersebut, akhirnya Daniel mau untuk melatih Li Fang. See you in the Big Apple. The world famous Fetterman Gardens. Morning, wake up, time to train. Hari berikutnya terlihat Paman Jeki yang mulai melatih Li Fang dengan keras. Get low. Focus. Let's talk. Where did you come up with this? Thank you. Hey, you gonna get one? Okay, stop. Tak berselang lama datanglah Daniel untuk melatih Li Fang juga. What brings you to New York? Hari-hari berikutnya Li Fang terus saja dilatih dengan keras oleh Paman Jeki dan juga Daniel. Sampai kini Li Fang berhasil menguasai beberapa jurus gabungan antara kungfu dan karate. Front block. Front punch. Front punch. Please. Sore harinya Li Fang curhat kepada Paman Jeki tentang dua hal yang masih mengganjal di hatinya. Yang pertama, Li Fang ingin memperbaiki hubungan dengan Mia, karena sampai sekarang dia masih ngambek. Yang kedua, Li Fang ingin ibunya merestui turnamen ini supaya Li Fang bisa lebih bersemangat. Paman Jeki pun memberi solusi agar Li Fang bisa memperbaiki hubungannya dengan Mia. Paman Jeki juga berjanji akan berusaha merayu ibu Li Fang supaya dia mau memberi izin atas turnamen itu. Besok sorenya memperlihatkan Li Fang yang memesan pizza ke toko Mia secara online. Order a pizza? Tak lama Mia pun datang untuk mengantarkan pesanan pizza itu. Give him a chance. Mia dibuat terkejut tatkala melihat Li Fang yang menyambutnya dengan romantis lalu mengajaknya dinner. Di sini Li Fang meminta maaf jika dirinya menjadi penyebab Victor masuk ke rumah sakit. Li Fang berjanji akan mengganti kekalahan itu, asalkan Mia mau memaafkannya. Mia yang sudah sadar kalau musibah yang menimpa ayahnya bukan kesalahan Li Fang, tentu ia pun memaafkannya. Bahkan saat itu terlihat mereka yang semakin dekat dan hampir terjadi aksi adu jigong. Malam harinya ketika sampai di rumah, ibu Li Fang juga tiba-tiba memberi restu untuk mengikuti turnamen asalkan Li Fang harus berhati-hati. I would be so proud of you. Tentu semua itu berkat Paman Jeki yang berhasil meyakinkan ibu Li Fang. Now go kick his ass. Tak terasa kini waktu tinggal tersisa 1 hari lagi untuk Li Fang mengikuti turnamen karate 5 wilayah. Hal tersebut membuat Paman Jeki dan Daniel terus meningkatkan latihannya. Sebagai latihan terakhir, Paman Jeki dan Daniel memperbaiki jurus tendangan maut yang dulu diberikan oleh mendiang kakak Li Fang. Mereka berdua memberi sedikit modifikasi agar tendangan itu tidak mudah dibaca oleh lawan. Use it as bait to lure him in. Want me to drop low under that thing? There you go. Okay. How much longer is this gonna go on for? Singkat cerita, turnamen karate 5 wilayah pun dibuka. Tak disangka Kaner, si mantan pacar Mia sekaligus musuh bebuyutan Li Fang, juga ikut dalam turnamen tersebut, yang membuat Li Fang semakin tak sabar ingin melawannya. Namun sayang, Li Fang dan Kaner berbeda kelompok.
Jadi jika mereka berdua ingin bertemu, Li Fang ataupun Kanner harus terus menang lalu bertemu di final. Selang beberapa saat turnamen dimulai, Li Fang dan Kanner terus saja berusaha mengalahkan musuh masing-masing supaya bisa bertemu di final. Connor Day. Connor Day advances to the final. Windmill blocked by Li Fang. Di suatu waktu Kanner yang tak suka melihat Li Fang terus menang, ia pun berbuat curang dengan memerintah para pengawalnya untuk menyerang Li Fang. Namun beruntung ada paman Jackie dan Daniel yang langsung melindungi Li Fang. You want some? Pada akhirnya Li Fang berhasil melaju ke final dan ia yang menjadi lawannya adalah Kanner. Namun final itu akan digelar pada 3 hari lagi, jadi masing-masing peserta bisa istirahat dulu di rumah. Keesokan harinya paman Jackie dan Daniel tidak membiarkan Li Fang beristirahat. Mereka berdua terus menggembleng Li Fang dengan latihan lagi agar dapat menumbangkan Kanner. Tak bosan-bosannya paman Jackie dan Daniel juga melatih lagi tendangan maut hasil modifikasinya sampai membuat benar-benar sempurna. Let's go. Show us the tiger trap. Under the kick. Singkat cerita, pertandingan final antara Li Fang dan Kanner pun akan digelar. 2 branches. Sebelum bertanding, terlihat ibu Li Fang yang memberi semangat supaya putranya bisa menang. Di waktu yang sama, terlihat juga di sana ada Mia dan Victor yang baru pulang dari rumah sakit untuk memberi dukungan terhadap Li Fang. Singkatnya, Li Fang beserta Kanner mulai memasuki arena dan pertandingan pun segera dimulai. We are trapping a tiger tonight. Once again, here are the 1 point. The headshots are 2. There's nowhere to go, Beijing. I'm not going anywhere. Let. Show him! Hey! Side kick by Fong. Spinning hook kick to the 3 points. Fong takes flight. Down. Fight back. This is. Di tengah pertandingan terlihat Kanner yang terus menyerang Li Fang. Sampai-sampai Kanner berhasil mendang pundak Li Fang yang membuatnya hampir KO. Hey, Li Fong, not afraid to go toe to Points for the kick to the face. Point dead. Point wrong. Hey, stop. Stay there. Come on, Lee. Namun beruntung karena teriakan si ibu dan paman Jackie CS, Li Fang berhasil bangkit lalu pertandingan pun dilanjutkan. Di sini Li Fang mengeluarkan jurus tendangan maut yang dulu pernah Kanner tepis. Namun karena tendangan itu sudah dimodifikasi oleh paman Jackie dan Daniel, inilah hasilnya. Li Fang berhasil meraih poin kemenangan, namun Kanner tidak terima dan hendak menyerang dari belakang lalu kemudian Charlie! pada akhirnya Kanner dibuat benar-benar tidak berdaya dan mau mengakui kekalahannya. Okay, all right, that's enough of that. Hari berikutnya terlihat Li Fang CS sedang merayakan kemenangan di toko pizza milik Mia. Sesuai dengan rencana awal, paman Jackie dan Li Fang akan menyerahkan semua hadiah dari turnamen kemarin untuk Victor melunasi hutangnya kepada Samsul si bos mafia.
Akibat kemenangan itu juga kungfu di Amerika semakin dihargai dan kemudian film pun tamat.